Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hasanah, Nur Amalia Nazifah, dan Meli Sofiani Solihah. Di sini kami akan membahas materi bab 4 mengenai nikmatnya dicari-cari pembeli. Hidup ini rasanya tidak ada yang luput dari yang namanya kunci. Segala sesuatu pasti butuh kunci. Misalnya ketika kita ingin hidup bahagia, pasti kita butuh yang namanya kunci. Mau sukses perlu kunci, mau sehat ada kuncinya. Ingin keluarga kita harmonis, ada kuncinya. Apapun pasti memerlukan kunci, begitupun dengan hal-hal lain yang kita inginkan atau kita impikan. Dalam dunia marketplace, kata kunci atau keyword adalah kata atau himpunan dari kata yang diketikkan calon pembeli di dalam kotak pencarian. Yang pertama, cara kerja marketplace. Marketplace merupakan pasar online. Jadi kalau di dunia nyata sama dengan pasar tradisional atau mall yang terdiri dari kumpulan para penjual atau pedagangnya yang memajang dan menawarkan barang dagangannya. Baik mall atau pasar tradisional fungsinya sebagai alat atau tempat jualan yang punya cara kerjanya masing-masing. Bedanya jika mall atau pasar tradisional itu penjual memasarkan produknya secara langsung, kalau misalkan marketplace itu penjual menjajakan atau menjual barang tersebut secara online, jadi menggunakan perangkat digital. Di marketplace itu demikian punya cara kerjanya. Bedanya dengan mall fisik, cara kerja marketplace itu diantaranya yang pertama, setiap pengunjung yang datang pasti sudah punya tujuan, minimal lihat-lihat produk atau cek harga. Yang kedua, semua barang yang dipajang di marketplace itu hanya berupa foto, jadi barangnya tidak bisa dilihat secara langsung oleh customer atau calon pembeli, sehingga calon pembeli bisa menilai barang itu bagus atau tidaknya bergantung pada foto produk yang display oleh penjual. Yang ketiga, setiap customer yang berkunjung ke marketplace, baik melihat produk, cek harga atau ingin membeli sekalipun, pasti selalu mengetikkan sebuah kata kunci di dalam kolom search atau kolom pencarian. Kedua, kenapa harus dengan kata kunci? Beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan kata kunci. Yang pertama, agar produk kita itu mudah dicari pembeli. Jika sudah mudah dicari pembeli, berarti produk kita akan sering dilihat oleh customer atau calon pembeli tersebut. Yang kedua, supaya kita tahu kata yang sering digunakan pembeli ketika mencari barang di marketplace, sehingga produk kita akan jadi sering muncul di hadapan calon pembeli. Yang ketiga, agar produk kita itu akan sering dan mudah ditemui pembeli. Oleh karena itu, judul produk yang kita gunakan harus cocok dan sama dengan kata yang biasa pembeli gunakan ketika mencari produk tersebut. Yang keempat, jika produk tersebut sering muncul, maka peluang untuk dilirik pembelinya itu akan sangat besar, sehingga kita akan lebih cepat atau lebih mudah untuk closing. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui pembagian keyword. Mengetahui pembagian keyword secara garis besar, keyword atau kata kunci itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keyword produk, yaitu kata kunci dengan mengartikan nama dan spesifikasi produk di marketplace. Yang kedua, keyword informasi, yaitu kata kunci ketika ingin mencari informasi tertentu seperti tips-tips, khasiat, manfaat, cara pemakaian, efek samping, atau kegunaan dari sebuah barang. Biasanya keyword informasi ditaruh di website. Yang ketiga, buying keyword, biasanya digunakan untuk mengoptimasi situs jual dihasilkan pencarian Google, seperti pertama misalkan jual plus nama produk jasa plus lokasi. Yang kedua, harga plus nama produk atau jasa plus lokasi beli. Yang ketiga, nama produk jasa plus lokasi plus di mana. Yang keempat, grosir plus nama produk plus lokasi. Yang kelima, toko plus nama produk atau jasa dan lokasi. Yang keenam, COD plus nama produk atau jasa plus lokasi. Selanjutnya, supplier plus nama produk atau jasa lokasi. Selanjutnya, produsen plus nama produk atau jasa plus lokasi. Dan terakhir, distributor plus nama produk atau jasa plus lokasi.
Selanjutnya yang keempat yaitu mengetahui macam-macam keyword. Mengetahui macam-macam keyword atau kata kunci juga ada beberapa macam yang bisa kita ketikkan di kotak pencarian. Yang pertama nama produk, misalkan hair clipper, hair dryer, atau kipas, HP, dan lain sebagainya. Yang kedua merek produk, contoh Apple, Xiaomi, Eiger, Cosmo, Samsung, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga fungsi produk, contoh misalkan pengiris bawang dan lain sebagainya. Yang keempat itu khasiat produk, contohnya obat kutu rambut atau obat penurun panas dan lain sebagainya. Yang kelima manfaat produk, contoh pencukur rambut dan lain sebagainya. Yang terakhir nama lain seperti penggunaan bahasa asing. Selanjutnya yang kelima yaitu tipe yang bikin riset jago. Dalam riset kata kunci ternyata tipe bisa bikin jago. Tipe sebenarnya singkatan dari tipografi error yang artinya salah ketik. Salah ketik bisa huruf ketuker, kurang huruf, atau kelebihan huruf. Tipe sering disebabkan karena yang pertama suka ngetik buru-buru, yang kedua tidak konsentrasi atau melamun, yang ketiga kurang pengetahuan akan tulisan yang sebenarnya, misal bahasa asing. Yang keempat kurang keyboard terlalu kecil, smartphone-nya lelet dan lain sebagainya. Tapi dalam riset kata kunci malah bisa beruntung, ternyata jumlah pencarian juga besar. Contohnya sweater, jadi sweater cotton. Kalau bisa jadi cotton wool pitch, jadi woolfish. Ini malah lebih sering terkenal kata woolfish. Lalu yang kedua gordon, bisa jadi gordin atau gordin atau gordeng atau hordeng spray. Jadinya spray, spray, dan spray, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya yaitu cara mengumpulkan kata kunci. Untuk mengumpulkan kata kunci itu memang harus teliti, konsentrasi, dan rajin. Tidak boleh asal-asalan, karena ini yang akan menentukan keakuratan kata kunci yang kita kumpulkan. Adapun cara mengumpulkan kata kuncinya yaitu seperti berikut. Yang pertama, siapkan dulu Google Sheet atau Spreadsheet untuk mengumpulkan keyword-keyword hasil kita. Yang kedua, masuk ke situs-situs yang ada di internet. Yang ketiga, manfaatkan Google. Yang keempat, manfaatkan saran dari kotak pencarian di marketplace. Yang kelima, ketikkan pelan-pelan kata-kata yang menjadi keyword mulai dari A sampai Z atau dari 0 sampai 9 di media kotak pencarian. Yang keenam, cek dan tulis jumlah hasil pencarian per bulan di iklanku Shopee dan Google Keyword Planner. Dan yang terakhir atau ketujuh, yaitu buatlah tabel-tabel Excel hasil pencarian tersebut. Selanjutnya yaitu mengolah hasil riset. Untuk mengolah hasil riset, ini juga penting. Jangan sampai riset kata kunci kita menjadi mubazir. Proses sebelum mengolahnya, pastikan hasil riset kita dari kompetitor sudah dilakukan dengan baik, seperti judul atau nama produknya, foto dan atau video, harga, deskripsi produk, berat produk, hashtag Shopee, logo toko, nama toko, deskripsi toko, catatan toko, slider header toko, auto replay, dan ekspedisi toko. Itu harus sesuai. Berikutnya, langkah-langkah mudah dalam mengolah hasil riset kata kunci. Langkah pertama, buatlah Google Sheet untuk mengumpulkan keyword hasil riset. Kita juga bisa abaikan pencarian per bulan dan CPC KD. Nah, misalnya tabel 1 dari judul atau nama produk di kompetitor. Langkah yang kedua, tabel 2 dari Uber
suggest.io. Langkah yang ketiga dari tabel 3 dari keywordtool.io. Langkah keempat, tabel 4 dari Tokopedia Suggest. Langkah kelima, tabel 5 dari Bukalapak Suggest. Langkah keenam, tabel 6 dari Shopee Suggest. Langkah ketujuh, tabel 7 dari Iklanku Shopee. Langkah ke-8, tabel 8 dari Keyword Sheet. Langkah 9, tabel 9 dari Keyword eFinder. Nah, langkah yang ke-10 yaitu tabel Google Suggest. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.